Baik, sebelum kami mulai presentasi pada hari ini, izinkan kelompok kami mengaturkan pengajian umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Eh, Pertama-tama perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Imade Onggi Prayoga NPM 086. Yang kedua yaitu ada Putu Rizal Dedi Wiguna NPM 093. Yang ketiga yaitu ada Iwayan Arianata dengan MPM 513, dan yang terakhir yaitu ada Ikadek Wahyudi dengan MPM 319. Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan sebuah materi yaitu memahami dan mengerti mengenai pendekatan sistem. Next. Yang pertama yaitu ada pendekatan sistem. Dalam melakukan pendekatan sistem ada langkah-langkah dan tahapan yang bisa dilakukan. Tahapan pertama yaitu usaha persiapan langkah-langkahnya adalah memandang perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan, pemegang saham, pelangganan, masyarakat keuangan, masyarakat global, pemerintah, persaingan, pemasok, serikat kerja, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Dan tahapan kedua yaitu ada usaha definisi, di mana suatu masalah ada atau akan ada, identifikasi masalah, mempelajari masalah untuk mencari solusi, pemahaman masalah, mencari pemicu lingkungan atau dari dalam perusahaan. Next. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Bergerak dari tingkat sistem ke subsistem, caranya adalah menganalisis sistem menurut subsistem lainnya. Kemudian apakah subsistem itu terintegrasi menjadi satu unit yang berfungsi lancar? Lalu apakah semua subsistem bekerja untuk mencapai tujuan sistem? Setelah itu analisis top-down untuk mengidentifikasi tingkat sistem di mana penyebab persoalan berada. Menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Elemen-elemen sistem dapat menganalisis secara berurutan, yaitu mengevaluasi standar arus sah atau valid, standar arus realistis, standar arus dimengerti oleh mereka yang akan mencapainya, dan standar arus terukur. 1. Membandingkan sistem output dengan standar. 2. Mengevaluasi manajemen. 3. Mengevaluasi pengolahan informasi. 4. Mengevaluasi input dan sumber daya input. 5. Mengevaluasi sistem informasi. 6. Mengevaluasi sumber daya output. Tahap ketiga, usaha solusi. 1. Mengidentifikasi berbagai alternatif solusi. 2. Mengevaluasi berbagai alternatif solusi. 3. Memilih solusi terbaik. 4. Menerapkan solusi. 5. Menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Ada beberapa faktor pribadi yang mempengaruhi pemecahan masalah. 1. Pemecahan masalah. 2. Gaya merasakan masalah. 3. Gaya mengumpulkan informasi. 4. Gaya menggunakan informasi. Dan pemahaman dasar pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Masalah adalah suatu kondisi yang dimiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa. 1. Jadi pemecahan masalah berarti tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau manfaatnya peluang keuntungannya. 2. Pentingnya pemecahan masalah bukan didasarkan pada jumlah waktu yang dihabiskan, tapi pada konsekuensinya. 3. Keputusan adalah pemilihan suatu strategi atau tindakan. 4. Pengambilan keputusan adil, tindakan memilih strategi atau aksi yang manajer yang ini akan memberi solusi yang terbaik atas masalah tersebut. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Wena Renata, MPN 513.
Selanjutnya ada tahapan pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan sistem. Yang pertama ada usaha persiapan. Langkah persiapan tidak harus dilaksanakan secara berurutan karena ketiganya bersama-sama menghasilkan kerangka pikir yang diinginkan untuk mengenai masalah. Yang pertama ada memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua ada mengenal sistem lingkungan. Yang ketiga ada mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Yang kedua ada definisi, usaha definisi. Usaha definisi mencakup pertama-tama menyadari bahwa suatu masalah ada atau akan ada, identifikasi masalah, dan kemudian cukup mempelajari untuk mencari solusi. Yang pertama ada bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Yang kedua ada menganalisis bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Yang ketiga ada usaha pemecahan. Usaha pemecahan meliputi pertimbangan berbagai alternatif yang layak, pemilihan alternatif terbaik, dan penerapannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu faktor manusia yang mempengaruhi pemecahan masalah. Setiap manajer memiliki gaya pemecahan masalah yang unik. Gaya mereka mempengaruhi bagaimana mereka terlibat dalam merasakan masalah, mengumpulkan informasi, dan menggunakan sistem merasakan masalah atau problem solving style. Manajer dapat dibagi dalam 3 kategori dasar dalam hal. Yang pertama, gaya merasakan masalah, yaitu bagaimana mereka menghadapi masalah. Kemudian yang kedua, penghindar masalah, problem avoider. Manajer mengambil sikap positif dan menganggap semua baik-baik saja. Kemudian ada penghindari masalah, problem avoider. Manajer mengambil sikap positif dan menganggap semua baik-baik saja. Manajer dapat menunjukkan salah satu dari 2 gaya mengumpulkan informasi atau sikap total volume informasi yang tersedia. Yang pertama ada gaya teratur, perceptive style. Manajer jenis ini mengikuti manajemen by exception dan menyaring segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan area minat. Kemudian ada gaya menerima, receptive style. Manajer jenis ini ingin melihat semuanya, kemudian menentukan apakah informasi tersebut bernilai baginya atau orang lain dalam organisasi menggunakan informasi. Kemudian ada gaya menggunakan informasi, yaitu cara-cara menggunakan informasi untuk memecahkan suatu masalah. Gaya sistematik atau systematic style. Manajer memberi perhatian khusus untuk mengikuti suatu metode yang telah ditetapkan, misalnya pendekatan sistem. Next. Itu dia tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok mengucapkan pramusanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.